Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Ya, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 6 Januari 2025, di mana hari ini kita ada beberapa narasi atau news yang akan berpeluang untuk menggerakkan pasar di perdagangan hari Senin ini. Setelah long weekend berakhir, dan sekarang udah waktunya kerja, teman-teman. Jadi di bulan Januari, minggu kedua ini, market akan ya mulai volatile kembali sampai nanti di pertengahan bulan Januari atau mungkin sampai akhir bulan Januari ini. Akan ada banyak sentimen data, hari liburnya udah di weekend doang. Jadi semoga market bisa lebih bergairah, volume perdagangan bisa lebih meningkat untuk perdagangan ke depannya. Hari ini kita akan ada beberapa rilis data penting, salah satunya adalah Eurozone Composite PMI dari Uni Eropa. Kemudian juga akan ada rilis data dari Amerika Serikat, yaitu data Global Services PMI. Dari data yang lain, ya itu sih, 3 months bill auction and 6 month bill auction. Sisanya nggak terlalu gimana-gimana untuk rilis data kali ini, hanya ada beberapa rilis data penting saja. Semoga untuk movement dari US dollar ya kan, kalau bisa turun. Ya intinya harapannya adalah volume perdagangan bisa lebih meningkat dari periode sebelumnya gitu. Sementara ini kondisi dari gold dibayang-bayangi dengan potensial koreksi. Sementara DXY atau indeks dolar masih menguat ya, secara tren dia masih sangat positif bullish, smart money-nya terus masuk ke US dollar. Ini bisa menjadi sebuah sentimen negatif sih sebenarnya untuk aset-aset berisiko tinggi seperti saham ataupun juga Bitcoin. Tapi ya kita nantikan kemana arah atau pergerakan dari US dollar. Sementara Bitcoin masih bertahan di kisaran level 98.349. Jadi dari kondisi market ya overall menurut saya masih sangat memungkinkan apapun bisa terjadi di pasar. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu. Jadi di Get.io baru saja listing token Pinlink, di mana di sini banyak sekali token-token baru yang bisa diperdagangkan. Ya, teman-teman juga bisa klaim hadiah token-tokennya dari startup program yang dimiliki oleh Get.io dengan cara punya akun di Get.io, KYC wajib, dan juga ada $10 di market spot kalian atau di wallet spot kalian. Kemudian masuk ke bagian startup di sini. Kemudian tinggal klaim aja hadiah airdrop yang bisa teman-teman dapetin. Nanti hadiahnya akan langsung masuk ke wallet yang kalian miliki di Get.io. Gitu. Buat yang tertarik, linknya di kolom deskripsi. Teman-teman, dilihat dari beberapa data, data on-chain ya, kita bisa melihat bahwa saat ini banyak investor yang masih dalam posisi profit, terutama ketika Bitcoin kembali rally naik di atas 95.000. Dan kalau kita perhatikan dari data indeks premium Bitcoin di Coinbase, di mana menunjukkan bahwa saat ini banyak investor yang sudah masuk ke break even point mereka, artinya masuk ke dana awal di mana mereka masuk. Sebelumnya, investor ini banyak yang melakukan akumulasi Bitcoin ketika Bitcoin berada di kisaran harga 100.000 sampai dengan di atas dari 90 ribuan. Jadi di level tersebut ada akumulasi yang sangat besar, terutama dari investor yang menggunakan Coinbase Premium. Ini berarti para institusi, para pengusaha ya, itu banyak beli waktu Bitcoin berada di periode level 100.000 sampai 90.000 ke atas. Dan sekarang udah masuk ke area break even point, dan mestinya kalau Bitcoin bisa rally lagi di perdagangan hari naik ke 100.000, maka mereka akan mulai running profit mereka. Jadi ada FOMO yang memang terjadi sebelumnya dari banyak perusahaan, dari banyak pemerintah juga terhadap Bitcoin ini. Kemudian CEO dari Ripple ya, Brad Garlinghouse, mengatakan Trump bull market is real. Jadi kenaikan pada Bitcoin karena efek dari Donald Trump yang naik ya sebagai presiden itu benar-benar nyata, dan mungkin event yang paling dinantikan teman-teman adalah pas pelantikan dari Donald Trump.
Token-token berbau politik dari Donald Trump udah mulai rally kembali. Jadi teman-teman mungkin yang sudah sempat melakukan pembelian, nah itu udah running cuan sih harusnya. Begitu juga dengan market kripto yang sempat koreksi ya di akhir bulan Desember kemarin, tapi di perdagangan 2 hari 3 hari terakhir itu udah mulai menunjukkan indikasi recover. Tapi ini baru indikasi, kita masih membutuhkan banyak sekali sinyal-sinyal ataupun konfirmasi penting ya terkait dengan kemana pergerakan dari market itu. Jadi secara apa ya namanya, secara makroekonomi sebenarnya sentimen lebih banyak menitik beratkan tentang kebijakan dari Donald Trump ke depannya. Itu seperti apa dia akan mengambil kebijakan-kebijakan ketika dia awal dilantik. Sentimen yang lain adalah ketua SEC Gary Gensler saat ini akan segera digantikan oleh Paul Otkin yang memang udah siap-siap untuk menjabat gitu. Kemudian juga ada regulasi dari DPR Amerika Serikat yang pengen untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan reserve, itu juga bisa menjadi sentimen movement untuk Bitcoin di tahun 2025 ini. Jadi secara apa ya namanya, secara berita, secara narasi terkait dengan makroekonomi sebenarnya positif, dari regulasi juga positif, dari adopsi governance dan juga perusahaan-perusahaan udah mulai melakukan akumulasi pada Bitcoin yang bisa menjadi sentimen positif untuk pasar ke depan. Kemudian dari Kamboja kabarnya sudah melakukan approval terkait dengan regulated cryptocurrency, di mana kripto saat ini di Kamboja itu sudah diperbolehkan ya untuk servicesnya. Teman-teman tahu Kamboja negara yang melegalkan judi, ya kan? Tapi dia sangat menolak penggunaan dari kripto sebelumnya. Sebelum akhirnya kemarin tanggal 26 Desember 2024 ya, akhirnya regulator dari Kamboja mengizinkan untuk transaksi berupa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya atau crypto aset lainnya. Good point. Berita terbaru juga datang dari The Fed. The Fed akan melakukan apa ya, perbaruan dari anggota-anggota yang ada di dalamnya untuk 2025 ini, gitu. Jadi The Fed akan melakukan semacam apa ya, cycling atau melakukan semacam rekonstruksi. Apa sih namanya? Ya itulah, artinya pergantian kepanitiaan, teman-teman. Jadi akan digantikan beberapa anggota komite, di mana yang saat ini dipimpin oleh Jerome Powell, kemudian ada John C. Williams sebagai vice chairman-nya, lalu ada Thomas Berkin, Barr, Bostic, Bowman. Ini akan ada rotasi nih untuk tahun 2025. Di tahun 2024 anggota-anggota yang ada sekarang ini kemungkinan bakalan digantikan. Jadi kan anggota parlemen dari The Fed itu ya, anggota dari The Fed itu terdiri dari presiden atau chairman Jerome Powell. Kemudian juga akan ada anggota-anggota lain nih yang terdiri dari grup bank ya kan. Kemudian juga ada juga one bank presiden dari beberapa grup di negara bagian seperti Boston, Philadelphia, kemudian Richmond, Cleveland, kemudian juga Chicago, Atlanta, Saint Louis, Dallas, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dirotasi oleh orang-orang yang ada di New York, Chicago, Boston, Saint Louis, kemudian Kansas City, dan juga untuk alternatifnya ada Philadelphia, Dallas, Minneapolis, yaitu teman-teman. Jadi ada pergantian anggota lah istilahnya untuk tahun 2025 nanti. Apakah ini akan mempengaruhi secara kebijakan? Ya mungkin saja, karena orang-orang baru tentu saja punya perspektif yang baru dan ya penuh dengan ketidakpastian juga. Tapi chairman masih Jerome Powell, teman. Oke, kita akan lihat ya dari berita yang lain. Ada Marathon atau Mara dikabarkan meminjamkan sekitar 16% dari Bitcoin yang dia miliki untuk dapat imbal hasil untuk generate yield. Dikabarkan Mara sudah melakukan lend ya atau meminjamkan sekitar 7.377 Bitcoinnya ke third party, ke pihak ketiga untuk generate yield. Ini mungkin berarti
sekian ribu diberikan untuk di staking atau untuk dipinjamkan supaya bisa menghasilkan return yang lebih besar. Tuh dari Marathon Digital. Kemudian ada Artificial Super Intelligence mengumumkan akan burning sekitar 5 juta token FED pada tanggal 10 Januari nanti. Jadi berita burning ini sempat bikin harga dari FED mengalami sedikit kenaikan. Ya 5 juta token FED nggak terlalu ngaruh sih menurut saya ya. Kemudian ada Injective, dikabarkan siap untuk masuk ke next fase, yaitu INJ 3.0, di mana ini adalah upgrading terbaru yang akan dilakukan oleh Injective. Tujuannya untuk mengurangi supply token yang beredar, artinya akan ada burning token atau deflationary aset yang akan berkelanjutan ke depannya. Ini berpeluang untuk menjadi narasi positif untuk Injective. Saat ini mereka sedang melakukan community member voting. Ya, dan 99,99% community mengatakan yes untuk mengurangi supply beredar dari Injective. Jadi kedepannya kemungkinan akan ada berita burning untuk Injective. Boleh dipantau INJ, teman-teman. Itu dari data dari liquidation chart menunjukkan bahwa tidak terlalu banyak aktivitas dari para trader saat ini. Banyak trader yang memilih untuk wait and see sebab ketidakpastian dari pasar mengenai kemana arah dari Bitcoin ke depannya, ya kan? Yang kena liquid juga cuma sekitar 128 juta saja dalam 24 jam terakhir. Dominan yang kena liquid adalah yang pasang posisi long. Gitu. Jadi secara jumlah dari trader yang trading di futures nggak terlalu banyak. Ini bisa menjadi sebuah indikasi positif untuk market. Ini kondisi dari altcoin ya, banyak yang merah. Rata-rata minus antara 3-4%. Beberapa koin justru malah mengalami tren kenaikan. Kemudian Plan B juga masih melihat bahwa kondisi dari market saat ini masih dalam fase bull market. Dia ada sedikit merubah tweetnya atau prediksinya untuk tahun 2025 bulan Januari ini. Sebelumnya, Plan B memprediksikan bahwa Desember Bitcoin akan hit sekitar 150.000. Tapi ternyata fail. Ya, Bitcoin turun sampai di 108.000 saja. Dan untuk target ke 200.000 di tahun 2025 ini sudah dinyatakan kemungkinan juga akan fail. Tapi Plan B memprediksikan Bitcoin akan bisa mencapai level 120.000. Setidaknya 120.000 di tahun 2025 ini untuk bulan Januari. Dan di Februari dia prediksikan akan kembali naik sampai 150.000. Gitu. Apakah benar atau enggak? Ya tentu saja anggap aja sebagai berita doang, teman-teman. Kalau benar ya syukur, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, jangan terlalu diharapin juga. Itu sebab yang namanya prediksi bisa saja salah. Yang paling penting gimana kita pintar-pintar ngatur money management kita. Oke, Bitcoin kondisinya gimana? Bitcoin akan dapat closing untuk weekly time frame hari ini. Kalau Bitcoin bisa closing di kisaran level 98.000, nggak apa-apa sih sebenarnya. Masih terbilang bagus. Cuman akan lebih meyakinkan lagi kalau Bitcoin bisa tembus sampai 100.000 ya ketika penutupan closing untuk weekly time frame. Itu secara tren Bitcoin dominance udah mulai sedikit recover. Bitcoin dominance naik sekitar 0,97%. Otomatis akan banyak altcoin yang mendapatkan tekanan secara jangka pendek. Itu jadi jangan heran kalau altcoin rata-rata kebanyakan ya merah. Ya karena itu sangat-sangat wajar. Secara movement sebenarnya Bitcoin ini masih cukup bagus untuk tren pergerakannya. Di weekly time frame kalau kita bisa closing di kisaran level 98.000 itu udah terbilang bagus. Nah, kalau kita bicara tentang time frame daily, pergerakannya baru mulai menunjukkan indikasi Bitcoin ini kayak lemah secara tren. Secara volume perdagangan di weekend kemarin, Bitcoin terus mengalami penurunan. Negatif lah. Tapi dari smart money memang ada peningkatan sejak diperdagangkan di kisaran Desember kemarin. Nah, yang menjadi poin kita adalah Bitcoin saat ini seperti bergerak melemah ya ketika dia menjelang menembus level 100.000 sebagai level psikologi yang sangat penting. Kita bisa melihat dari closing time frame daily kemarin, kita cuma create satu doji yang berarti adalah ambigu pada market atau ketidakpastian pada market. Ini Bitcoin belum jelas pergerakannya mau lanjut naik atau mau koreksi dulu di perdagangan hari ini.
Di kolom komen juga banyak yang bilang, "Wah ini Bang kemungkinan bull trap," dan lain sebagainya. Ya, saya sendiri juga belum terlalu yakin ya untuk pergerakan Bitcoin apakah bisa lanjut naik dalam jangka pendek, tapi semoga saja. Cuman beberapa level yang penting untuk dilalui saat ini pada Bitcoin adalah 100.000. Itu adalah level psikologi yang sangat krusial, teman-teman. 100.000 itu penting banget untuk ditembus sama Bitcoin. Selama Bitcoin masih belum bisa menembus area tersebut, maka kemungkinan masih akan banyak dramanya. Bisa jadi Bitcoin cuma naik ngetes area tersebut and then dia koreksi balik, ya kan? Koreksinya ini ada dua kemungkinan, apakah dia koreksi sebentar, kemudian dia balik naik lagi, membentuk triple bottom di sini, atau fase konsolidasi and then dia breakout, atau justru ada kemungkinan lain, pergerakan Bitcoin bisa saja drop di bawah dari level 92.000. Nah ini yang kita tidak mau. Kalau Bitcoin drop sampai turun di bawah 92.000, maka ya siap-siap penurunan lebih lanjut, altcoin akan lebih lanjut mengalami penurunan. Kan tetapi kalau pergerakan Bitcoin ternyata mampu menembus area 100.000, ya akan sangat-sangat dinantikan teman-teman. Maka beberapa indikasi konfirmasi pergerakan tren bearish sebelumnya di time frame weekly kemungkinan akan mulai melemah. Terlebih kalau Bitcoin bisa balik naik sampai 108.000, maka kita cukup optimis untuk melihat Bitcoin bisa melanjutkan fase kenaikan ke depannya. Itu di video kemarin aku sudah wanti-wanti terkait dengan posisi Bitcoin di monthly and weekly time frame. Menurut saya sangat-sangat krusial untuk perdagangan Januari ini. Semoga aja indikasi masih berpihak kepada tren bullish. Gitu. Jadi secara tren jangka pendek ya oke. Secara secara jangka menengah ya itu menurut saya perlu untuk semacam movement yang lebih meyakinkan aja sih dari Bitcoin sendiri, gitu. Hari ini akan ada volatilitas yang lebih besar. Ingat hari Senin mulai running lagi, trader akan mulai aktif, pembelian ETF Bitcoin juga masih akan terjadi, ya kan. Jadi ya semoga sentimennya positif untuk pasar. Itu Bitcoin itu mungkin beberapa altcoin kayak Ethereum. Ethereum kita udah bahas kemarin ya. Polanya lumayan bagus, mengindikasikan tren breakout ya kan. Mungkin dia butuh ngetes dulu area 3.500 mungkin saja. Kemudian dari Dogecoin juga trennya lumayan positif ya kan, dia recover dari 0,32. Kaspa overall kena rejection di kisaran level 0,13. Koreksi dulu. Lalu BNB flat sideways ya. Terus ada Litecoin yang overall juga trennya bagus. Ini kalau dipertahankan smart money oke, bisa jadi lanjut tren bullish sih teman-teman. Itu Litecoin ya itu sih. Fed AI gimana? Katanya ada burning. Yes. Fed AI mulai menunjukkan indikasi recover. In the bigger picture tren tren yang belum terjadi ya, artinya tren bullish yang belum terjadi pada Fed AI ini masih sangat-sangat dinantikan. In the weekly time frame kita bisa melihat Fed AI ini masih berada di atas dari ascending triangle pattern, dan selama ini cuma konsolidasi di level tersebut ya kan. Ini dia breakout and then dia cuma sideways di sini. Kita menantikan adanya fase bullish yang tinggi pada Fed AI. Tapi itu target halu kita sih teman-teman. Kalau terrealisasi ya syukur ya kan, jadi miliarder. Kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa. Mungkin bisa naik ke kisaran level $11 atau mungkin ke $21. Itu udah sangat-sangat bagus. Itu Algorand trennya masih bagus, masih bisa dipantau. Kemudian Koti, Matic. Matic nggak terlalu bergairah ya. BGB udah mulai koreksi, hati-hati. Ya itu sih beberapa movement dari altcoin, teman-teman. Kemarin kita juga sempat bahas terkait dengan project-project narasi AI agent ya, yang sekarang lagi hype. Menurut saya AI agent belakangan ini token-tokennya banyak yang sedang koreksi. Jadi yang tertarik ya itu bisa ambil posisi barang sih nanti kalau udah ada penurunan yang cukup dalam ya kan, misalkan 11% atau mungkin 20%, itu udah bisa dipungut balik teman-teman. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas juga di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen join bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oh, token Luna katanya ngepump ya.
Luna dari Do Kwon sendiri diperebutkan apakah dia milik Amerika atau milik Korea Selatan, ternyata diklaim oleh Amerika Serikat, ya kan. FTX juga ada distribusi yang masih berlanjut. Jadi itu beberapa berita. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.